Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Saqar ini? Qalu, mereka menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Pesantren Karyawan dan Profesi Darussalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bertilawah, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak atas apa yang Allah berikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, yang mereka itu berharap perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lihat diksi ayat ini. Pada ujung ayat Allah menyebutkan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi, perniagaan yang tidak akan pernah bangkrut. Kalaulah kita di dunia berbisnis, kalaulah kita di dunia jual beli dengan sesama manusia, tidak ada yang tidak akan pernah rugi. Pasti ada yang pernah mengalami kerugian, minimal adalah balik modal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya ada perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Apa? Kata Allah yang pertama, alladzina yatluna kitaballah. Mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Mereka senantiasa membaca Al-Qur'an, tidak pernah meninggalkan membaca Al-Qur'an. Apalagi sekarang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, yang mana kita ketahui bahwasanya Allah juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang pertama yang tidak akan pernah rugi adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an pun kelak di hari kiamat akan datang kepada seseorang yang senantiasa membacanya untuk memberikan syafaat atau memberikan pertolongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyebutkan, Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan li ashabihi, bagi yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu bagaimana juga kami yang membaca Al-Quran namun belum mahir? Rasul juga menyebutkan di dalam hadisnya, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mahir, kata Rasul, yang pertama adalah alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun, orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang tidak mahir, yang masih terbata-bata juga, kata Rasulullah, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi wa huwa syakkun lahu ajrani. Mereka yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lahu ajroni, dia akan mendapatkan 2 pahala. Tidak akan pernah rugi membaca Al-Quran. Orang yang mahir akan bersama dengan para malaikat.
Orang yang belum mahir, masih terbata-bata, dia akan diberikan 2 pahala dari setiap huruf yang dia baca di dalam ayat Al-Quran. Maka tidak akan pernah rugi. Yang kedua adalah yang perniagaan yang tidak akan pernah rugi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqamus shalah, menegakkan salat. Orang yang senantiasa menegakkan salat sesungguhnya dia sedang menjaga tiang agama. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang senantiasa menjalankan salat, sungguh dia sedang menjaga tiang-tiang agama ini. Namun kebalikannya, orang yang meninggalkan salat, orang yang lalai terhadap salatnya, sungguh dia sedang tidak menjaga tiang agama ini. Orang yang melaksanakan salat pun Allah sebut dia sebagai orang yang celaka. Sebagaimana disebutkan, fawailun lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang salat namun lalai terhadap waktu salat. Salat zuhur dikerjakan menjelang asar, salat asar dikerjakan menjelang maghrib, salat maghrib dikerjakan menjelang isya, dan salat isya pun dikerjakan menjelang subuh, dan bahkan salat subuhnya pun dikerjakan menjelang waktu duha. Sungguh ini adalah orang yang celaka, yang lalai terhadap waktu salat. Lalu bagaimana juga orang-orang yang meninggalkan salat? Allah juga menyebutkan bagi para pelaku yang meninggalkan salat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fis saqar?" Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Sakor ini? Qalu, mereka menjawab, lam naku minas shalihin. Dulu kami adalah orang-orang yang tidak melaksanakan salat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka tidak hanya kita menegakkan salat, namun kita menegakkan salat pun memperhatikan waktunya agar kita tidak disebutkan sebagai orang yang celaka. Begitu juga orang yang meninggalkan salat, Allah jamin baginya salah satu dari neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka yang khusus untuk mereka yang meninggalkan salat adalah neraka Sakor. Lalu yang ketiga, perniagaan yang tidak akan pernah rugi, kata Allah Subhanahu wa taala adalah anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu berinfak dengan atas apa yang Allah berikan baginya. Berinfak secara sembunyi-sembunyi atau berinfak dengan secara terang-terangan. Maka kata Allah, siapa saja yang berinfak, dia sungguh sedang melaksanakan, sedang melakukan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Maka di momentum bulan Ramadan ini, berinfak, bersedekah adalah amalan sunnah. Namun di bulan Ramadan ini, amalan sunnah yang kita lakukan itu akan bernilai pahalanya seperti pahala wajib. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, di momentum bulan Ramadan ini jangan sampai ada amalan yang Allah janjikan tidak akan pernah rugi, namun kita tidak melaksanakannya. Yaitu amalan pertama, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Kita membuat capaian-capaian. Yang ingin hatam 1 kali, minimal membaca 1 hari 1 juz. Atau yang ingin hatam 2 kali dalam 1 bulan ini, yaitu adalah dia membaca 1 hari minimal 2 juz. Namun jangan sampai hari kita berlalu namun kita tidak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah menegakkan sholat. Tidak hanya menegakkan sholat, namun juga memperhatikan waktu-waktu sholat. Jangan sampai kita lalai terhadap waktu sholat, kita melaksanakan sholat di akhir waktu tanpa adanya uzur syar'i. Yang ketiga adalah berinfak, bersedekah di bulan Ramadan. Kita yang tidak bisa berinfak dengan harta, kita bisa dengan membagi makanan yang ada di rumah kita. Kata Rasul, minimal dengan 1 buah kurma. Kita insya Allah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan infak di bulan Ramadan ini. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, itulah 3 amalan yang Allah jamin tidak akan pernah rugi jika seseorang melakukannya. Maka semoga kita semuanya senantiasa menjadi bagian orang-orang yang bisa melaksanakan itu semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصد عيني في كل مكان
aku sedang